Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Gimana kabar kalian semua hari ini? Tak terasa sebentar lagi kita mau berlebaran saja ini. Besok kayaknya ini. Oke guys, di video ini gua mau sedikit memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, para subscribernya New Japan, tentang banyaknya sekali pertanyaan, berapa sih gaji orang di Jepang tuh, berapa sih gaji peserta magang, karyawan tetap, orang yang part time atau apalah, kan banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan banyak juga yang menduga-duga gaji di Jepang tuh besar ya, gaji di Jepang tuh pokoknya orang yang pergi ke Jepang tuh image-nya langsung naik ya, image-nya langsung wah, orang kaya, berduit, pasti banyak seperti itu, dan itu gue alami sekali ya. So guys, sebelum lanjut, yang belum subscribe tolong di subscribe channel Leo Japan for Beras ya. Yang belum subscribe langsung saja di subscribe dulu, mantap. Oke guys, jadi kita lanjut saja. Sebelum lanjut, gue mau bilang yang sudah nonton video gue sebelumnya yang membahas tentang pekerjaan dulu, mungkin pernah mendengar tentang Hello Work ya. Jadi Hello Work tuh tempat para orang, tempat orang-orang atau kita atau semua orang Jepang yang ingin mencari kerja di kantor tersebut ya. Kantor tersebut ialah kantor lembaga milik pemerintah yang ada di Jepang. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Jepang tuh menyerahkan semua profil perusahaannya kepada kantor tersebut untuk diberikan kepada para pencari kerja. Jadi semua data yang ada di Hello Work tersebut data dari perusahaan yang udah terkoneksi ya langsung. Jadi orang-orang bisa tahu profil perusahaan hanya dengan pergi ke Hello Work. Oke. Jadi itu saja yang Hello Work. Dan karena gue udah sering kali ke Hello Work, datang masuk keluar masuk ke sana cari kerja, jadi gue sudah sedikit belajar tentang Hello Work ya. Dan di sana gue sudah menemukan banyak sekali profil-profil perusahaan tentang berapa jumlah gaji yang didapat, bonus, semua ada di sana tertulis. Dan sebenarnya data itu sifatnya rahasia ya, milik perusahaan. Cuman di sini yang akan gue kasih cuman berapa kisaran gaji orang yang ada di Jepang, gaji yang di perusahaan yang ada di Jepang. Jadi gue nggak sebut nama perusahaannya, jadi gue cuman kasih tahu kisaran gajinya ya. Dan ini ada beberapa data atau dokumen langsung yang gue dapat, yang gue peroleh semenjak gue masuk Hello Work kan, cari kerja di sana. Ini asli nih guys, ini memang benar-benar data atau profil perusahaan itu langsung. Nama perusahaan ada, jumlah karyawan, model kerjaannya apa, di sini tertulis terus. Liburnya setahun berapa kali, kalau sehari istirahatnya berapa menit, tunjangan THR tunjangan, gaji pensiun, gaji per bulan, bonus, semua tertulis di dokumen ini. Oke. Jadi ini akan gue jelaskan ke kalian. So ini gue punya banyak, cuman kalau sebutin banyak nanti kelamaan ya. Jadi gue cuman ambil 3 lembar saja ini. Ini ada gue dapat kemarin dokumen. Jadi di sini gue sebutkan yang pertama ya. Kita pakai perusahaan ABC saja ya. Ini perusahaan A. Gue ambil ini. Perusahaan A yang ada di Kyoto. Kita langsung di sini tertulis kisaran gajinya itu bervariasi ya. Beda perusahaan, beda jumlah gaji yang didapat. Jadi tidak sama rata, men. Jadi dari perusahaan A saja ini tertulis gaji per bulannya itu bisa didapat 21 mang sampai 35 mang. Di sini. 21 mang sampai 35 mang. Jadi kalau dirupiahin sekitar 23 juta sampai 40 jutaan lah per bulan. Itu untuk karyawan tetap ya.
Dan di sini tertulis bonusnya juga tertulis, setahun dapat bonus itu 2 kali ya. Kita setahun tuh dapat bonus 2 kali. Dan itu lagi tergantung dari perusahaan. Ada yang bonusnya itu misal gaji kalian 20 juta per bulan, ada bonusnya itu setiap sekali nerima bonus itu gaji dikali 2, jadi double gitu ya. Ada yang dikali 3, ada yang dikali 4, ada sampai yang dikali 5. Tapi menurut dari info yang gue lihat, rata-rata yang ada dikali 5 itu yang gue lihat yang gajinya di bawah 20 juta. Misal gaji lu 15 juta per bulan. Pas dapat bonus 15 juta kali 5, begitu. Ya, bonusnya besar tapi gaji bulanannya kecil. Tapi ada yang gajinya per bulan besar, bonusnya ya kali 2 lah. Misal 20 kali 2, 40. Dan itu didapat setiap 1 tahun 2 kali. Setiap bulan musim panas sama mau masuk libur musim dingin. So, oke guys, gaji di sini tuh gimana ya? Walaupun gaji di sini tertulis banyak atau tertulis sedikit atau besar, cuman itu juga kembali ke kita ya, tergantung dari skill kita. Di sini tertulis yang bisa ngelas, yang bisa mesin ini dengan gaji segini katanya. Kalau lu lolos atau lolos seleksi, mungkin lu bakalan nerima gaji seperti yang gue sebutkan tadi, sekitar 20 atau gitu. Tapi tentu saja setelah masuk 3 bulan ada model kayak training. Kita di training 3 bulan. Ini yang gue ngomongin yang karyawan pegawai tetap ya. Misal orang Jepang mau gue apa-apa, itu kita masuk bulan pertama 3 bulan gitu training. Mungkin gaji kita tidak 20 juta ya. Gaji kita itu sekitar 16 juta per bulan untuk training saja 3 bulan. Jadi kalau sudah lewat di sana, gaji kita akan normal menjadi 20 juta atau enggak 21 juta. Dan itu ada apa antara 21 sampai 35 juta kan. Nah, yang sampai 35 juta itu mungkin yang sudah kerjanya profesional atau yang sudah levelnya tinggi, supervisor lah, manager atau enggak kepala pabrik lah, itu yang sampai menyentuh angka 35 juta ke atas. Tapi kalau karyawan tetap, karyawan biasa yang baru masuk, paling yang ambilnya paling dasar doang, yang dasar sekitar di sini yang kalau perusahaan B ini 17 juta sampai 35 juta ya. Sebenarnya rata-rata banyak yang tertipu atau banyak yang ya. Gue lihat-lihat teman-teman yang banyak dikibuli lah dengan gaji besar gini-gini, kerjaan tidak tentu, tidak jelas, bayar mahal-mahal ke Jepang, pas nyampe sini lah, sengsara lah, gajinya tidak sesuai, banyak yang seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu dengan hal-hal tersebut ya. Di sini udah tertulis ini gaji yang kita terima full untuk kita ya. Karena gaji orang ilegal sama orang resmi itu beda. Biasanya yang ilegal itu gajinya memang besar. Gajinya tuh tinggi-tinggi pokoknya yang ilegal ya. So, tapi yang ilegal tuh kenapa gajinya besar? Karena dia nggak bayar pajak, nggak bayar rumah. Mungkin dia rumahnya sering gonta-ganti, misal ilegal kerja di sini 2 bulan 3 bulan gaji besar, habis itu pindah tempat, gaji sini gitu-gitu. Memang gajinya besar tapi nggak bayar pajak negara ya. Tapi kalau yang resmi ya kisaran inilah, kita bisa ambil patokan. Di sini tertulis juga 18 juta sampai 35 juta, itu gaji orang Jepang yang resmi ya. Dan itu juga kita terimanya mungkin bersih dapat segitu. Nanti kita ada keluarga, kita ada dapat tunjangan keluarga juga, tapi itu lagi balik dari perusahaannya ya. Beda perusahaan beda lagi, dapat tunjangan keluarga ada, dapat uang transport juga ada juga, seperti itu. Kayak gua dulu waktu di perusahaan di Mihara yang itu gue dapat transport sekitar 1 juta ya untuk biaya bis gue selama sebulan. Terus dapat bonus ada juga, besar kecilnya juga tergantung lagi dari perusahaan kita ya. Uang pensiun ada juga, udah dapat uang pensiun. Uang itu lagi-lagi tergantung dari perusahaannya yang besar kecilnya juga ya. Sama uang
misal lu dipecat lah ya, ada uang ari terima kasih, ada uang tidak dikasih juga ada juga seperti itu. Lagi-lagi tergantung dari perusahaannya. Banyak yang bertanya, apakah kita itu dapat THR bang kalau kerja di perusahaan Jepang, THR Lebaran? Jadi itu jangan disamakan dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan tahu kita mau orang Muslim, Ramadan ada THR lah itu pasti ada kan. Kalau di sini enggak. Di sini tuh enggak peduli mau lu Ramadan, lu mau Lebaran, dia enggak peduli. Dia enggak tahu kalau kita itu Ramadan, dia enggak tahu kalau kita itu Lebaran ya. Yang penting kerja-kerja. THR tuh enggak ada di sini. Jadi jangan berpikir kita dapat THR, enggak ada. Lebaran pun dia enggak tahu, kita Ramadan pun dia enggak tahu. Jadi nggak ada yang begitu-gitu. Ramadan tetap kerja biasa, Lebaran juga tetap seperti itu, oke? Jadi gaji orang di sini tuh bervariasi seperti misal tenaga magang. Kayak gua dulu pengalaman pribadi pas gua magang di Jepang, gaji gua yang tahun pertama itu cuma 10 mang. 10 mang kalau dirupiahin 11 juta, apa sekitar 11 juta lah yang magang ya, anak-anak magang Kinsushi 11 juta. Itu tanpa lembur. Mungkin kalau lu lembur bisa 13 juta, 14 juta lu dapet ya per bulan ya. Itu tahun pertama. Tahun kedua naik 1 juta. Jadi 12 mang, sekitar 13 juta lah itu tanpa lembur. Itu lagi tergantung dari perusahaan kalian. Rata-rata gaji peserta magang tuh 11 mang sampai 12 mang, 13 mang ya. Itu tanpa lembur. Dan sekarang lembur di Jepang tuh dibatasin, enggak kayak dulu. Kalau dulu orang lemburnya mati-matian kerja lembur. Kalau sekarang udah dibatasi 40 jam sampai 80 jam per bulan. Per tahun tuh yang 40 jam tuh 6 kali kalau enggak salah ya, 6 kali. Ya seperti itu, nggak boleh kerja banyak sekarang, itu peraturan dari Jepang. Jadi ada teman yang magang juga gajinya lebih besar kan, itu tergantung perusahaannya, yang gajinya nyampe 15 juta per bulan tanpa lembur, ada yang apalagi tambah lembur nyampe nyentuh angka 20 juta juga ada itu, tapi kerjanya gila itu, mati-matian lemburnya men. Tapi di sini kan kita ngambil berkahnya saja, kita kerjakan semampunya kita, jangan paksakan. Yang penting kita dapat secukupnya saja tanpa bikin kondisi badan kita rusak atau gitu ya. Jangan terlalu serakah rakus semua diangkut buat kerja ya. Tapi kalau tergantung dari orangnya kalau suka kerja. Dan di sini juga banyak yang bilang walaupun kita kerja di Jepang dengan gaji besar juga pengeluaran di sini besar, jangan samakan di Indonesia. Mungkin kalau kita gaji sekitar 11 juta 12 juta di Jepang, kalau kita di Indonesia itu besar ya, tapi di sini enggak. Kita hitung lagi pengeluaran rumah per bulan berapa, listrik, telepon, gas, makan, itu banyak itu. Sewa rumah aja anggap per bulan 10 juta. Sewa rumah. Misal gaji lu 20 juta. Rumah aja lu bayar sebulan 10 juta. Sisa 10 juta. Telepon, listrik, gas, itu berapa juta. Belum makan. Jadi, pokoknya balance ya. Imbang ya. Seperti di Indonesia. Misal di Indonesia gaji 2 juta per bulan. Ya bayar rumah 500.000 lah. Sewa rumah misalnya sebulan. Listrik, telepon, semua dan lain-lain kan, itu sama lah statusnya seperti di Jepang ya. Cuman nominalnya doang yang besar. Itu juga kalau gua orangnya nggak ngerokok kan, gua nggak minum alkohol kan, ya lain lagi tuh. Apalagi lu sambil begitu lu gajinya sudah sedikit, lu suka ngerokok berpak-pak, lu suka minum, lu suka main perempuan, suka ke bar gitu kan, itu tambah kritis lu di Jepang ya. Banyak yang ngeluh, oh gaji gue sedikit gini, karena sistem cara hidupnya itu lain ya, sistem cara berpikir, cara menikmati hidup di sini itu lain ya. Kalau mau hidup irit di sini tuh walaupun dengan gaji seperti itu menurut gue kalau bisa itu masak sendiri, beli bahan-bahan yang sayur murah sini, atau nanam sendirian. Masak sendiri itu murah tuh, nggak perlu kita makan di restoran 1 kali itu, kita bisa masak kalau di rumah itu bisa makan 3 kali dengan uang yang kita pakai makan di restoran. Jadi biasakan masak di rumah,
jangan ngerokok lah, jangan suka minum-minum lah begitu ya, jangan suka main-main yang lain gitu kan, gitu. Jadi kita juga harus pikirkan juga harus sistemnya ya. So guys, jadi kisaran ya seperti yang tadi gue bilang, kisaran gaji di sini tuh antara 18 juta sampai 35 juta. Itu karyawan tetap yang mau karyawan asli dengan gaji lemburnya juga di sini ada yang dibayar 1.500, 150.000 per jam, 100.000 per jam, banyak ada juga yang dibayar. Oke guys, cuman itu doang info dari gue juga nggak tahu ini ngomong gue kesana kemari. Hope you mengerti ya. Kalau tidak ada yang dimengerti silahkan kalian komen di sini yang kalian mau tanya, gue usahakan bisa jawab semua ya. Jadi cuman gue mau kasih tahu inti-inti kisi-kisinya saja ya. So hope you wakaru ya. Oke, gue ngantuk nih. And thanks for watching and see you di next vlog. Assalamualaikum.